Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Sehat semua ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita sambil Alhamdulillah sehat, Pak. jalan sambil ya, Jessica. Sambil jalan sambil nunggu yang lain gabung, mungkin masih terkendala dengan jaringan ya. Nah, sebelum mulai, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum lanjut ya, Bapak ingin ingatkan lagi ya, untuk mengisi absensi. Ini mohon maaf nih, persensinya juga belum Bapak buka ya. Persensi mohon maaf, di Google Classroom ya. Nanti kamu bisa isi atau melalui Google Meet ini juga akan Bapak lihat absensinya ya. Jadi mohon untuk sesaat nanti kalian buka dulu videonya ya untuk Bapak screenshot sebagai tanda bukti kehadiran kita ya. Di hitungan kelima dibuka videonya ya. Oke? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan dibuka. Oke. Listia belum? Jessica? Anissa? Kalau Anggita pecah ya itunya ya? Kamera depannya ya? Bapak screenshot ya? Baik, terima kasih. Nah, biar jaringannya agak kencang, mungkin yang bermasalah dengan jaringan silahkan ditutup lagi. Tunggu sebentar Bapak pindahkan dulu screenshotnya. Bapak share screen ya, izin ya. Tunggu sebentar. Tampil? Halo? Tampil, Pak. Oke. Tunggu sebentar ini. Ya, hari ini kita masih belajar dengan Bapak ya, masih dengan pelajaran prakarya dari kelas 7, 8 sampai kelas 9 ya. Nah, kita belajar pada aspek rekayasa teknologi ya, prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik rumah tangga. Ini sebetulnya materinya ada dua ya, yaitu prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik rumah tangga. Tapi karena Bapak lihat di IPA juga itu dibahas secara tuntas ya tentang prinsip kelistrikan ya, listrik dinamis dan listrik statis ya. Jadi Bapak nanti akan khususkan membahas tentang sistem instalasi listrik rumah tangga ya. Nah, nanti kamu belajar dengan Bu Dinda, entah Bu Dinda atau Bu Sukarnianingsih ya, di IPA, itu Bapak harapkan pelajari betul-betul, karena memang untuk listrik ini materi yang bisa dibilang baru tidak ya, tetapi materi yang tidak baru juga tidak ya. Baik, untuk menguji wawasan kalian ini Bapak ingin tanya tentang benda-benda yang kaitan dengan listrik dinamis ya, yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak pertama punya gambar ini. Ini gambar apa nih? Anissa? Lampu, Pak. Ya, lampu Haikal ya. Lampu. Ada kaitan dengan listrik nggak? Ada, Pak. Apaan tuh? Oh, ini kaitannya antara perubahan listrik bukan, Pak? Ya, boleh dengan apa saja. Yang menurut Haikal, kaitan dengan listrik apa nih? Atau Bentar, Pak. ya boleh. Nisa? Anissa? Anissa Dwi Lestari? Iya, Pak. Apa kaitan lampu listrik ini dengan listrik kira-kira nih? Lampu listrik bisa menyala jika ada listrik, Pak. Iya, betul ya. Ada lagi yang lain? Jessica?
Halo? Ya betul ya. Jadi lampu listrik ini bisa nyala kalau ada listrik Pak katanya. Benar ya. Nah kemudian ada lagi nih benda yang di sekitar kita. Ini apa nih namanya nih? Setrika, Pak. Ya setrika listrik ya. Ada di rumah nggak ini Haikal? Setrika nih. Ada, Pak. Ada Cuma ya nggak siap. dipakai. Oh gitu. Kenapa? Rusak, Pak. Nggak bisa panas. Oh, nggak bisa panas ya. Jadi kalau setrika listrik itu merubah energi listrik menjadi Panas. panas ya. Kalau dingin apa dong? Es Kulkas. batu, Pak. Ya betul. Es batu. Ya baik nih satu lagi nih. Nah ini apa nih? Apa nih? Anggita, Anggita. Ayo, Pak. Sanyo ya atau mesin pompa air Mesin ya. air. Ya, ini juga ada di sekitar kita ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan nih. Ini gambar apa nih? Tiang tower, Pak. Tiang tower betul Ilyas ya. Tower. Ada nggak di sekitar kita ini Ilyas? Ada, Pak. Di mana? Di ini samping jalan biasanya banyak, Pak. Ya betul, di Sanggrahan ada ya. Iya, Pak. Kemudian di arah ke Ciros juga ada. Nah, namanya apa nih? Belum tahu ya. Nanti dari pembelajaran ini mudah-mudahan kita bisa tahu nih ini namanya apa. Nah, kemudian nih gambar nih. Ada ya di sekitar kita ya. Ada, Pak. Apanya nih? Bukan rumahnya ya. Ada yang listrik biasanya yang ya kabelnya ada 3 ya. Nah, yang terakhir nih mungkin semuanya tahu nih. Pernah lihat? Pernah, Pak. Nah, apa nih namanya? Saklar lampu, Pak. Saklar listrik. Saklar listrik. Iya. Karena ada ya. Ada lagi yang lain? Kira-kira? Belum tahu ya? Aduh, lupa, Pak. Ya, ini namanya KWH meter ya, KWH meter. Kalau Ay, salah berarti saya. nggak apa-apa betul juga memang ada kontak listrik di situ ya. Nah, ini KWH meter biasanya kalau ini yang prabayar ya. Kalau orang tua kamu beli token ya. Iya. Nah, diinput dari sini kan? Iya, Pak. Ya, baik ya. Nah, masih ingat pelajaran di SD kelas 6? Lupa-lupa inget. Lupa-lupa ingat ya. Nah, ini pernah dibahas di tema tokoh dan penemuan ya tentang Iya, listrik. Iya, tentang transmisi daya listrik. Nah, pembelajaran kali ini juga ada kaitan dengan belajar di SD ini ya. Jadi kita sedikit bernostalgia dengan pelajaran SD. Baik, untuk KDI PK dan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, kompetensi dasarnya adalah 3.1 ya. Kita belajar di KD 3.1 yaitu menganalisis prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik rumah tangga. Nah, kemudian mohon maaf ini Ilyas Bapak mute dulu ya. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensinya menganalisis sistem instalasi listrik rumah tangga. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan diskusi kelompok tentang instalasi penyediaan energi listrik, peserta didik dapat menganalisis sistem instalasi listrik rumah tangga dengan tepat. Kemudian model pembelajaran yang Bapak gunakan adalah discovery learning. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga pernah menerapkan ya. Kemudian aktivitasnya nanti ada tayangan video, kemudian diskusi kelompok melalui WA group ya atau media sosial yang lain kamu bisa gunakan. Kemudian ada tanya jawab, penugasan, dan satu lagi presentasi di akhir ya. Nah, kemudian penilaiannya ini kamu akan dinilai pertama dari lembar pengerjaan, lembar kerja peserta didik atau LKPD yang juga Bapak kirimkan dari Classroom nanti ya, bisa kamu isi secara daring ya, hasil dari kerja kelompok. Nah, kemudian ada penilaian diskusi kelompok ya, karena ini daring mungkin penilaian diskusi Bapak tidak bisa efektif ya, tapi ada penilaian diri dan penilaian teman yang akan Bapak jadikan juga patokan sebagai instrumen untuk menilai pelaksanaan diskusi ya. Kemudian di akhir nanti ada
evaluasi tes formatif kalau waktunya cukup. Kalau tidak cukup, nanti setelah akhir pembelajaran kamu bisa kerjakan evaluasi tes formatif selama kurang lebih 20 menit ya. Nah, kita masuk pada inti materi. Silahkan nanti disimak, ada tayangan video ya. Kamu tentukan ini temanya apa nih ya. Bapak lepas dulu headset. Suaranya muncul nggak? Muncul, Pak. Oke. Kehidupan sehari-hari pasti butuh listrik. Mulai dari menyalakan lampu ruangan, nonton TV, mengisi daya baterai telepon genggam, sampai masak juga pakai listrik loh. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana caranya listrik dibuat dan bisa sampai mengalir ke rumah kita-kita? Nah, ini mau cari jawabannya nih ke daerah Tangerang, Banten. Kalian harus ikut ya. Ya, lagi main seru-seru, baterainya lemah nih. Aduh. Lo, Sro, ngapain di sini? HP-nya kenapa, Sro? Kok sedih gitu? Bantuin Usro cari colokan listrik dong. Ya udah, ayo kita cari aja. Nah, Sro, kalau mau ngisi baterai di sini aja. Jangankan baterai, mau nyalain TV, radio, motor listrik juga bisa, Sro. Nggak bakal bingung lagi deh nyari-nyari sumber listrik. Emang ini tempat apaan sih, Nil? Di sini tempat bikin listrik, Sro. Hah? Bikin listrik? Kalau di Indonesia sih, pembangkit listrik bisa menghasilkan listrik dari berbagai sumber daya. Misalnya air, angin, uap, sampai energi terbarukan seperti panas bumi dan matahari. Wah, keren ya, Nil. Kalau di sini pembangkit listrik tenaga apa, Nil? Ini salah satu bahan utama yang digunakan untuk pembangkit listriknya. Nih, pakai batu bara, Sro. Baru tahu, Usro. Kalau batu bara ada listriknya. Bukan begitu, Sro. Batu bara nggak mengandung listrik, tapi menjadi bahan bakar utama penghasil uap. Jadi ini pembangkit listrik tenaga uap ya, Nil? Bener, Sro. Biasanya disingkat PLTU. Dibandingkan sumber bahan bakar fosil yang lain, harga batu bara tuh lebih murah. Terus persediaannya di Indonesia juga masih berlimpah, Sro. Penghasil batu bara terbesar ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Nil, berarti kalau setiap hari harus hasilkan listrik, batu baranya banyak ya? Iya, betul banget. Sebagai bahan bakar utama, PLTU ini harus menyiapkan cadangan batu bara untuk 15 hari ke depan. Biar nggak kekurangan, Sro. Bahaya kalau sampai kehabisan. Gak bisa nanti rumah usaha mati lampu lagi. Nah, sekarang kita lihat yuk gimana uapnya dibuat. Caranya sih mirip kayak masak air aja. Tapi kalau yang ini pakai ketel raksasa. Tuh, di dalam ketel raksasa ini ada bola api yang berasal dari semprotan serbuk batu bara. Suhu bola apinya bisa sampai 985 derajat Celcius. Wah, nggak kebayang deh panasnya kayak gimana tuh. Di bagian atasnya mengalir air dalam pipa yang siap dipanaskan sampai mendidih. Nah, air yang mendidih inilah yang bakal menghasilkan uap panas bertekanan tinggi. Selanjutnya dialirkan untuk memutar turbinnya deh. Gitu, Sro. Kalau pakai bola api raksasa gitu, berarti air yang dimasak juga perlu banyak dong, Nil. Letak PLTU tidak jauh sih dari sumber mata airnya. Kayak laut nih, jadi aman. Gak akan kekurangan deh. Oh, jadi tinggal ngambil aja ya, Nil, airnya dari laut. Gak bisa asal langsung gitu, Sro. Kandungan garam yang tinggi pada air laut bisa merusak pembangkit nantinya. Makanya air lautnya harus diolah dulu nih jadi air tawar. Nah, kalau yang ini, Sro, ruangan buat memantau semua kegiatan pembangkit listrik tenaga uap. Seluruh bagian sistem PLTU dipantau melalui layar. Oh, gitu ya, Nil. Jadi nggak repot ya. Listrik ini
dihasilkan dari uap hasil pemasakan tadi. Uap panas yang bertekanan bakal dialirkan nih masuk ke turbin. Setelah uap berhasil mengalir ke turbin, turbin berhasil menggerakkan generator. Perputaran turbin inilah bukti perubahan energi panas menjadi gerak. Nah, dari pergerakan generator, akhirnya muncul perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Nil, mau ngisi baterai nih. Listriknya udah bisa belum? Belum, Sro. Tegangan listriknya masih belum cukup untuk dikirim ke rumah-rumah nih. Generator listrik perlu alat yang namanya trafo untuk menaikkan dan menstabilkan tegangan listriknya. Habis itu listrik dari PLTU langsung ngalir deh ke gardu induk PLN. Nah, baru deh kirim ke rumah-rumah. Untuk PLTU wilayah ini listriknya bisa mencakup wilayah Jawa dan Bali loh, Sro. Terus kalau Usro mau ngisi baterai HP, gimana nih Nil? Ya kan listriknya sudah sampai ke rumah. Jadi mengisi baterainya ya di rumah aja. Yuk. Nah, listriknya kan sudah aman nih. Baik, sudah dilihat videonya? Udah, Pak. Iya. Sudah, Pak. Udah, Pak. Pernah lihat nggak di TV itu? Pernah, Pak. Oh, pernah ya? Ya, kira-kira apa itu tema yang disampaikan? Ada yang bisa Saya, Ilyas Pak, ya, sekarang ya. produksi energi listrik, Pak. Produksi energi listrik ya, Atau boleh. Pembangkitan energi listrik, Pak. Ya, Jessica ada pembangkitan energi listrik. Terus apa lagi kira-kira? Penyaluran listrik. Ya, Pak. ada penyaluran listriknya, betul ya. Nah, nah yang akan kita pelajari ada kaitan dengan video juga ya. Sebelum sorry ini, maaf ya Ilyas, Bapak bisukan lagi. Masih ada suara? Oh ya, ya. Yang akan kita didiskusikan oleh kelompok kalian nanti tentang yang kaitannya dengan video tersebut ya. Jadi ada diskusi kelompok yang belum gabung di Google Meet tadi masih Bapak tunggu ya. Nah, nanti ada LKPD ya. LKPD yang Bapak kirim di, mohon maaf nih. Ya akan Bapak kirim di Classroom ya. Nanti silahkan kamu buka. Petunjuknya ada di situ atau ya? Saya Boleh? kan kelasnya nggak ada, dikirim lewat WA bisa nggak Pak? Boleh, ya. Di WA juga nanti Bapak kirim ya. Iya Pak. Kita lanjut dulu nih ya. Nah, diskusi kelompok ya, apa yang akan dibahas? Mohon maaf ya. Nah, yang akan dibahas sekitar transmisi daya listrik ya. Nanti ditampilkan gambar pada KPD ada ya. Nanti kamu diminta untuk melakukan diskusi bersama kelompok ya untuk menguraikan. Ada 4 poin pertanyaan. Yang pertama, bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita ya. Kemudian yang kedua, tahap apa saja yang dilalui dalam penyaluran listrik hingga sampai ke rumah kita ya. Kemudian yang ketiga, apa saja yang terjadi pada setiap tahapan penyaluran energi listrik ya. Kemudian yang keempat, apa fakta manfaat listrik yang kita rasakan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar kita. Nanti diskusi kelompok ini Bapak berikan waktu kurang lebih 20 menit ya. Kamu bisa melihat kelompoknya dari grup WA atau Classroom juga Bapak kirim ya. Nanti silahkan tentukan ketua kelompoknya siapa ya. Dan segera bentuk grup WA sementara ya. Untuk pembelajaran kali ini. Nah, nanti kamu bisa saling diskusi lewat WA. Karena secara langsung di Vicon tidak mungkin. Kamu bisa lakukan di grup WA. Atau yang punya Telegram, boleh di Telegram ya. Di forum GC juga boleh. Tapi kalau forum GC semuanya bisa lihat ya. Kalau grup WA kan tidak ya. Nah, tapi Vicon di sini ya, Google Meet tidak akan Bapak tutup ya. Selama 20 menit diskusi berjalan, silahkan kalau yang ada mendapati kesulitan ya, kamu bisa langsung masuk lagi ke Google Meet ini dan langsung bertanya kepada Bapak ya. Nah, nanti koordinasi dengan kelompoknya ya, usahakan kerjasama nanti karena akan dinilai pada penilaian teman ya. Baik, paham? Paham. Paham, Pak. Paham ya. Kemudian sumber belajar juga Bapak kirimkan lewat
Google Classroom ya. Atau nanti di-share juga di grup WA. Baik, bisa dimulai dari sekarang diskusinya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Ya, karena Bapak tahu kalian menggunakan handphone ya. Makanya kamu boleh putus dulu Vkonnya selama kurang lebih 20 menit ya. Nah, kalau sudah 20 menit berjalan, nanti akan Bapak ingatkan melalui grup WA yang sekarang digunakan ya, untuk kamu kembali lagi masuk ke Vkon. Baik ya? Bisa dimulai? Bisa, Pak. Bisa. Baik, silakan. Ya, boleh. Maaf, boleh minta pertanyaan yang tadi nggak, Pak? Oh ya, Yang nanti pertanyaannya. linknya Bapak kirim juga untuk LKPD, Bapak kirim juga di grup WA ya. Oh iya, Pak. Iya. Petunjuknya semua ada di situ. Siap ya? Siap, Pak. Oke. Silakan dimulai. Boleh diputus dulu Vkonnya selama 20 menit. LKPD Bapak kirim ke grup WA.
Nah ini sarungnya sebetulnya ada 12. Ini gini. Iya. Kan sarung di depan loh Pak Cupi. Tanya. Bisa Pak ya? Tampung. Speaker Depol. Berarti teruskan yang kemarin ini. Ketahuan ini. Tapi 5 belum. Pokoknya punya saya sudah. Pokoknya sudah tetap nyari. Nenek. Itu saja. Saya sudah daftar ulang.
Halo Ilyas. Iya Pak. Halo, Pak. Ilyas pakai laptop? Iya Pak. Oh, pantesan. Pantesan Bapak lihat Ilyas nggak putus nih. Tapi diskusi berjalan ya? Berjalan Pak. Oke. Silakan lanjutkan ya. Kalau ada kesulitan, sampaikan ke Bapak. Iya Pak, siap. Oke, lanjutkan. Halo Listia, Iya, Pak. pakai laptop juga? Enggak, pakai HP. Oke Cuma- deh. Pak. Ya, memang bisa di close ya, tapi ke HP memang panas ya. Iya, Pak. Iya, jadi Meet berjalan, WA berjalan, cuma ya begitu. Oke, lanjutkan ya.
Ya, silakan gabung lagi ya. Waktu 20 menit sudah selesai. Ilyas, Iya, Pak. ya sampaikan ke rekan-rekannya. Gabung Siap, lagi ya. Pak. Oke. Jessica, Iya, Pak. oke. Sampaikan masuk lagi ke grup. Ya, tadi Bapak lihat kelompok Ilyas sudah selesai ya. Bapak Iya, Pak. lihat Betul. di KPD. Nah, ini dua-duanya sudah masuk nih, kelompok 1 dan 2 ya. Ketua kelompok 1 Ilyas Nanda Saputra, kemudian kelompok 2 ini Haikal ya. Saya udah masuk, Pak. Oke, siap, udah masuk nih. Nah, sorry, mohon maaf. Tinggal presentasi ya. Tunggu sebentar. Ini mau Bapak tampilkan seluruh layar. Baik, silakan presentasi perwakilan ya. Kelompok 1 siapa yang mewakili, kemudian kelompok 2 siapa yang mewakili ya. Kelompok Ilyas bikin presentasinya nggak? Slide-nya nggak? Iya, Pak. Kenapa? Bikin slide-nya nggak? Nggak bikin, Pak. Oh, nggak bikin. Kalau kelompok 2, Haikal, buat slide presentasinya Haikal. Sama, Pak, nggak bikin. Oh, nggak. Jadi nanti presentasinya Semalam gimana? udah bikin, cuman Ya. bukunya kena air minum, jadi Oke deh. Baik, kelompok 1, silakan yang mewakili. Ilyas ya? Iya, Pak. Ya. Sebentar, Pak. Iya. Dibuka aja videonya Ilyas ya, biar kelihatan. Iya, iya. Sebentar. Ya. Atau mau Haikal dulu? Iya, Pak. Haikal dulu, Pak. Ini Haikal? loh aku Salah. dilempar. Enggak, kan Haikal perwakilan kelompok 2. Atau dari Iya, kelompok Pak. 2 ya? Ya. Silakan Haikal. Suara saya kedengeran nggak, Pak? Oh, jelas banget. Saking gedenya ya, Pak. Ya. Boleh buka file kan, Pak? Boleh, boleh. Ini dari gituin kelompoknya dulu apa langsung aja, Pak?
Salam pembuka dulu, sebutkan kelompoknya dulu baru sampaikan hasil diskusinya ya. Oh iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Syabani. Saya ketua dari kelompok 2. Anggota dari kelompok 2 saya, Listi, Anissa, Anggita, Naufal, dan Jessica. Sebentar Pak. Presentasi dari saya adalah yaitu tentang listrik. Presentasi pertama, bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Dalam penyaluran energi listrik dari tempat stasiun listrik ke rumah kita yaitu ada 3 tahap. Tahap pertama ada pembangkitan energi listrik, tahap kedua ada transmisi energi listrik, dan yang ketiga distribusi energi listrik. Baik. Tahapan Baik. pertama adalah pembangkitan energi listrik. Pusat tenaga listrik atau bisa disebut pula pembangkit tenaga listrik merupakan produsen energi, di mana tempat listrik kan. Berdasarkan sumber energinya, pusat listrik dibagi menjadi 2, yaitu pusat tenaga listrik menggunakan energi fosil dan pusat tenaga listrik menggunakan energi baru dan terbarukan. Pusat tenaga listrik menggunakan energi fosil atau fossil fuel pada umumnya melibatkan proses panas atau thermal dalam pembangkitan tenaga listriknya. Sumber energi yang didapat berasal dari bumi. Energi tersebut dapat habis pakai dan tidak dapat dimanfaatkan kembali. Bahan dasar dari pembangkit ini meliputi minyak, gas, batu bara, dan nuklir. Pusat tenaga pada sistem tenaga listrik menggunakan energi baru dan terbarukan. New and renewable energy. Pada dasarnya sumber energi didapat dari energi baru dan tidak akan habis pakai pemanfaatannya. Sumber energinya dibagi menjadi 2, yaitu sumber energi yang dapat didaur ulang atau renewable seperti air, biomasa, biogas, kayu bakar, dan sumber energi yang tidak akan habis pakai atau non-depleted seperti energi panas bumi, energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi matahari. Lanjut ke tahapan kedua, yaitu transmisi energi listrik. Sistem transmisi merupakan media yang digunakan untuk menghantarkan energi listrik dari pusat tenaga listrik hingga ke sistem distribusi. Pada sistem transmisi, tegangan dari pusat tenaga listrik dinaikkan menjadi tegangan tinggi 150 kV dan tegangan ekstra tinggi 500 kV. Lanjut ke tahapan ketiga, yaitu distribusi energi listrik. Pada suatu titik tegangan akan diturunkan lagi menggunakan transformator step down untuk selanjutnya masuk ke saluran distribusi untuk didistribusikan langsung ke pelanggan tegangan menengah 20 kV yang biasanya terdiri dari pelanggan industri. Akan diturunkan kembali ke tegangan rendah 380 atau 220 V untuk disalurkan ke konsumen komersial atau perumahan. Manfaat dari listrik adalah 1. Sekolah. Pengumuman bel masuk. Manfaat dari listrik adalah 1. Sekolah, yaitu bisa digunakan untuk pengumuman atau bel untuk mengaktifkan bel masuk sekolah pergantian jam dan bel pulang. Presentasi melalui proyektor oleh Bapak atau Ibu guru, lab komputer, wifi sekolah yang bisa dimanfaatkan oleh siswa. Manfaat kedua yaitu rumah. Menyalakan lampu, mesin pompa untuk mengisi air, mencas HP, dan menonton TV. Dan manfaat yang ketiga, lingkungan sekitar. Penerangkan jalan komplek, penerangan lapangan bulu tangkis, dan kereta api listrik. Ya, sekian. Ya, itu tadi peringkasan dari
tersebut transmisi energi listrik dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa diterima oleh kelompok 2. Ilyas? Iya Pak. Ya. Ada tanggapan dari rekan-rekan yang lain? Tidak ada? Tidak ada Pak. Ya, baik. Lanjut kelompok 2. Silakan yang mewakili. Kelompok Ilyas? Kelompok 1 Pak. Oh ya, kelompok 1 ya. Masih kelompok 2 lagi, Pak. Ya, mohon maaf, mohon maaf. Silakan Ilyas. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nama ketua kelompok saya sendiri Ilyas Nanda Saputra. Anggota pertama ada Nasrul Hadi, kedua Nova, ketiga ada Maharani, keempat ada Novi, kelima saya lupa anggota. Kelima ada Nasrul Hadi. Oke, saya mulai saja di sini. Tanggapan saya yang pertama, bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Listrik disalurkan melalui sistem instalasi tegangan listrik dari pembangkit hingga sampai ke rumah kita dan dilakukan melewati beberapa tahapan. Tahapan yang dilalui dalam penyaluran listrik dari gambar adalah pertama ada pembangkit listrik, kedua ada transmisi daya listrik, sebentar. Ketiga ada penurunan tenaga pada saluran distribusi primer. Keempat ada penurunan tenaga pada saluran distribusi sekunder. Kelima ada saluran ke pemakaian tangan atau rumah kita. Ketiga, yang terjadi pada setiap tahapan penyaluran energi listrik. Yang pertama, pembangkit. Pada pembangkit listrik, energi listrik diproduksi dari perubahan energi lain menjadi energi listrik. Misalnya PLTA, PLTU, PLTS. Yang kedua, transmisi daya listrik. Pada saluran transmisi, tegangan dari pembangkit dinaikkan dan disalurkan melalui udara dengan tiang tower bertegangan tinggi sekitar 500 kF atau 150 kF. Yang ketiga ada penurunan tenaga. Setelah disalurkan melalui saluran transmisi, maka listrik dengan tegangan 500 kF diturunkan kembali untuk disalurkan ke saluran distribusi primer. 4. Penurunan tegangan pada saluran distribusi primer. Saluran distribusi primer merupakan jaringan tegangan menengah dengan besar tegangan 20 kF. Merupakan saluran udara tegangan rendah dan dengan besar tegangan listrik 380 volt. Untuk saluran ketiga fasa dan 220 volt untuk tegangan satu fasa. Yang terakhir, saluran ke pemakaian tangan atau rumah kita. Tegangan yang masuk ke rumah kita besarnya 220 volt yang digunakan untuk berbagai aktivitas yang menggunakan energi listrik. 4. Ada fakta manfaat listrik yang kita rasakan di sekolah. Di sekolah dan di lingkungan sekitar kita. Pertama, di sekolah pada satu upacara menggunakan pengeras suara dan iringan musik untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengiringan cipta. Pak guru mengajar menggunakan proyektor atau mengisi air pada WC siswa atau penerangan ruang kelas dan lain-lain. Kedua, di rumah penerangan dalam ruangan di rumah kita, menyalakan mesin pompa air, kompor listrik untuk memasak, rice cooker, setrika, TV, kulkas atau AC. Terakhir,
di lingkungan sekitar, penerangan di jalan, lalu ada penerangan gardu ronda, penerangan di masjid atau tempat ibadah lain-lainnya. Sekian diskusi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Ilyas dan Haikal. Luar biasa. Baik, ada tanggapan nggak dari kelompok 2 nih untuk yang disampaikan Ilyas? Ya, hasil diskusi kelompok 1 ya. Nah, ini jawabannya sudah masuk 2 kelompok ya. Baik, ada tanggapan? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mungkin ada sedikit yang akan Bapak sampaikan ya. Dua-duanya betul ya, dua-duanya benar ya yang disampaikan. Cuma tadi mungkin kelompoknya Haikal ini mengambil sumber dari yang lain ya. Karena di situ ada Iya, Pak. Maaf, ya, tadi saya salah buka file. enggak. Bagus juga ya, bagus. Memang harusnya seperti itu ya. Semuanya sama. Intinya kan ada transmisi daya listrik ya. Baik. Mau tunggu sebentar nih. Ya, akan Bapak ulas sedikit ya. Jadi di sini ada alur instalasi penyediaan energi listrik ya. Jadi ada alur instalasi penyediaan energi listrik. Nah, yang pertama itu adalah pembangkit ya. Dari pembangkit ini listrik diproduksi atau dihasilkan ya. Pada pembangkit ini ada PLTA, PLTU, PLTMG, PLTP ya. Kemudian pada di pusat pembangkit ini tenaga listrik generator digerakkan oleh turbin dari bentuk energi tertentu menjadi energi listrik. Nah, karena tegangan generator pembangkit umumnya relatif rendah ya, maka tegangan ini dinaikkan dengan trafo daya ke tegangan yang lebih tinggi antara 30 kV sampai dengan 500 kV. Ini Bapak punya simulasi pembangkitan energi listrik ya. Mohon maaf nih. Bisa dilihat ya? Ya. Nah, di sini ada contoh 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 pembangkit energi listrik. Nah, ini yang dijelaskan oleh si Unyil tadi ya, yaitu thermal plant atau pembangkit listrik tenaga termal ya. Nah, komponen utamanya adalah turbin dan generator ya. Turbin ini digerakkan oleh aliran uap panas yang dihasilkan oleh pembakaran dari bahan bakar ya. Nah, bahan bakarnya ini tadi kalau di si Unyil itu adalah batu bara ya. Nah, selain batu bara juga ada minyak bumi. Nah, uap panas dihasilkan kemudian dialirkan ke turbin dan turbin bergerak ya, memutar dan ini dikopel dengan generator, kemudian dari generator dihasilkan energi listrik ya. Kemudian ada lagi yang sama dengan energi termal yaitu pembangkit listrik energi nuklir ya atau PLTN ya. Sama yang menggerakkan turbin adalah uap panas yang dihasilkan oleh pembakaran. Cuma yang membakar di sini untuk PLTN adalah reaksi fisi dari nuklir ya. Memanaskan pipa, kemudian di pipa ini ada air yang menghasilkan uap panas, kemudian memutar turbin dan turbin memutar generator ya. Ada lagi PLTA atau pembangkit listrik tenaga air ya atau hydroelectric plant. Nah, kalau di sini yang memutar turbin adalah aliran air yang dialirkan pada saluran khusus ya, memutar turbin, kemudian turbin juga dikapel dengan stator pada generator dan dari sini dihasilkan energi listrik. Nah, ada lagi yang sekarang banyak dibahas tuh ya di YouTube. Ini pembangkit listrik tenaga angin ya. Nah, kalau angin bukan turbin yang berputar ya, tapi ini apa nih? Kira-kira apa nih namanya? Halo? Pak, maaf saya Ya. gambarnya keluar. Oh, nggak keluar? Iya, Pak. Mungkin sinyal ya. Baik, kalau gitu didengarkan saja ya. Nah, pada
pembangkit listrik tenaga angin ini yang menggerakkan adalah angin ya, menggerakkan propeller namanya ya, atau baling-baling. Nah, ini dikapal dengan generator dan menghasilkan energi listrik. Nah, ada lagi, kalau tadi PLT angin ya, itu tidak menggunakan turbin, ada lagi yang tidak pakai turbin, yaitu pembangkit listrik tenaga surya ya, atau PLTS. Nah, kalau PLTS yang menghasilkan listrik bukan turbin, tetapi namanya panel surya atau photovoltaic panel ya. Nah, jadi fotovoltaik ini adalah komponen utama dari pembangkit listrik tenaga surya ya. Nah, kemudian berikutnya, mohon maaf. Nah, yang kedua adalah, nah ini saluran transmisi ya. Di saluran transmisi ini tegangannya adalah 500 kV untuk sutet ya. Kemudian sutet itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Besarnya nilainya 500 kV, besar sekali ya. Kemudian ada SUTT atau saluran udara tegangan tinggi. Nominalnya 150 kV ya, atau 70 kV. Nah, ini yang tadi digambarkan di awal ya, ada gambar tower kata Ilyas ya. Nah, ini tower sutet ya, tegangannya besar sekali 500 kV. Makanya kamu jangan bermain layangan di bawah jalur sutet ya. Kenapa? Karena berbahaya ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada gardu induk penurun tegangan atau trafo step down atau gardu induk step down ya. Nah, ini setelah disalurkan di jaringan transmisi yang 500 kV itu, kemudian diturunkan kembali pada gardu induk ya. Dari 500 kV menjadi 150 kV dan 150 menjadi 70, kemudian 70 menjadi 20 kilovolt ya. Nah, yang keempat, ini tahapannya adalah jaringan distribusi primer ya. Nah, pada jaringan distribusi primer ini dari penurunan di gardu induk itu ya, disalurkan melalui jaringan tegangan menengah ya. Ada SUTM, ada SKTM. Nah, kalau SUTM ini disebut dengan saluran udara tegangan menengah. Nah, sementara SKTM itu adalah saluran kabel tegangan menengah. Apa bedanya Pak? Nanti kita bahas ya. Nah, kemudian nah ini tiangnya ya, yang biasa 3 itu. Nah, ini adalah jaringan tegangan menengah ya, atau SUTM ini, saluran udara tegangan menengah ya. Kemudian yang kelima ini, maaf. Nah, yang kelima ini sorry. Mana sih? Ini jaringan distribusi sekunder ya. Nah, dari yang tegangan menengah tadi SUTM ya, saluran udara tegangan menengah, itu masuk lagi ke trafo step down distribusi. Nah, dari trafo distribusi ini biasanya kalau kamu sekolah di SD Walantaka 1 ya, itu di pojok pagarnya itu ada tiang 2 yang mengapit benda listrik ya yang besar. Nah, itu trafo distribusi. Nah, dari sini nanti masuk ke tiang-tiang yang hanya menopang satu saja, tidak ada jalur tiganya. Nah, itu adalah saluran distribusi sekunder atau nanti disebut jaringan tegangan rendah. Berapa tegangannya Pak? 220 volt untuk satu fasa dan 380 volt untuk 3 fasa. Bahaya tidak? Tetap bahaya ya. Bahaya. Nah, yang terakhir barulah ya, dari jaringan distribusi sekunder tadi, ini yang masuk ke rumah. Tegangannya berapa? 380 volt untuk 3 fasa dan 220 volt untuk satu fasa. Nah, dari kabel yang terakhir itu nempel ke KWH meter ya. Jadi kalau KWH meter yang umum dipakai itu adalah yang satu fasa, tegangannya 220 volt ya. Nah, dari KWH meter baru nanti masuk ke beban namanya ya. Nah, ini ada saklar ya. Ini KWH meter, kemudian ini saklar tunggal ya. Kemudian saklar seri dan kotak kontak.
Nah, saklar tunggal ini melayani nanti 1 lampu ya, sementara saklar seri 2 lampu. Kemudian kalau kotak kontak ini untuk beban tidak tetap namanya ya. Nah, ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Nah, ini ada evaluasi nanti yang Bapak kirim di Classroom ya. Jadi setelah selesai pembelajaran ini silahkan kalian lakukan tes ya, formatif. Bapak kasih waktu sampai jam 10.20 ya, sampai jam 10.20. Atau nanti kamu bisa 5 menit doang, Bu. Pak. enggak dong, 20 menit dong. Kan sekarang, oh sekarang jam 10.10 ya? 10 Bapak lewat buka, 15. oh gitu. Berarti Bapak buka sampai jam 11 kurang 15 menit ya. Khawatir ada kendala di jaringan juga ya. Oke? Iya, Oke, Pak. Pak. Ya. Ada juga nanti penilaian diri ya. Alamatnya ini bit.ly/pn diri strip PKY ya. Kemudian penilaian teman. Ini untuk menilai kinerja rekan-rekan kalian sekelompok pada saat melaksanakan diskusi tadi ya. Karena Bapak tidak bisa memantau secara langsung ya. Maka bisa Bapak lihat dari penilaian diri dan penilaian teman yang akan kamu isi ya. Ini ada cuma 5 pertanyaan ya, Bapak rasa tidak akan memerlukan banyak waktu. Baik ya. Oke, paham? Paham. Paham. Baik. Paham, Pak. Oke. Baik, kalau paham ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang komponen instalasi listrik rumah tinggal ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, silakan salah satu dari anak-anakku di sini yang memimpin doa untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Silakan Bapak minta Ilyas saja. Ya, Ilyas. Iya, Pak. Ditutup aja langsung Iya, ya, berdoa Pak. dalam hati aja ya. Oke, saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini sudah sampai sini. Kita berdoa dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya. Terima kasih Bapak. Pak, Bapak mikrofonnya dimatiin. Oh ya, silakan. Maaf, Bapak nggak sadar nih. Silakan Lep ya. Anggita, Ilyas, terima kasih. Haikal, Nasrul Hadi, ya. Iya, Pak. Anissa, Terima kasih Pak ya. ya sama-sama. Bapak ucapkan terima kasih. Iya Pak. Ya, silakan Lep. Listia. Ya. Baik Pak Nur. Pak Prof, mohon maaf. Stop dulu rekodnya Pak Iim. Oh, di stop dulu nanti rekod lagi ya? Ya. Oh ya.